down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membahas mengenai kunci sukses public speaking, yang di dalamnya itu kita akan membahas syarat penting, faktor pendukung, dan cara mengatasi hambatan. Oke, daripada lama-lama, biar kalian gak nunggu juga, mending kita langsung aja bahas dan mulai dari syarat penting public speaking. Yang pertama, syarat penting public speaking, kita harus menguasai audiens. Menguasai audiens berarti Anda harus bisa memahami siapa mereka, apa kebutuhan mereka, dan apa yang mereka harapkan dari kita. Dan dengan memahami audiens, kita dapat menyampaikan pesan yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua yaitu kita harus memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini adalah kunci untuk menjadi pembicara public speaking yang efektif. Ketika kita percaya diri, kita akan dapat menyampaikan pesan dengan lebih jelas, tegas, dan persuasif. Nah, yang ketiga yaitu memiliki penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa yang baik dapat membantu kita untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Pastikan kita menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Yang keempat, memiliki pengaturan nada suara. Pengaturan nada suara yang tepat dapat membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Nah, pastikan kita menggunakan nada suara yang variatif, tidak monoton, dan sesuai dengan konteks pesan yang disampaikan. Nah, yang kelima yaitu penguasaan bahasa tubuh. Apa sih yang dimaksud dengan penguasaan bahasa tubuh itu? Pasti udah gak asing detailnya teman-teman. Nah, bahasa tubuh ini adalah cara kita berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Penguasaan bahasa tubuh sangat penting dalam komunikasi efektif karena bahasa tubuh ini dapat membantu kita untuk menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan meyakinkan. Dan bahasa tubuh ini juga bisa diartikan sebagai ekspresi karena ketika kita menyampaikan pesan di depan umum kurang jelas rasanya ketika kita tidak menggunakan ekspresi wajah. Tidak hanya ekspresi dalam penguasaan bahasa tubuh, kita juga harus menggunakan postur tubuh yang percaya diri dan terbuka, tidak terlihat grogi, dan kontak mata pun harus bisa kita buat untuk berkomunikasi biar audiens bisa merasa dianggap. Nah, poin selanjutnya yaitu memiliki kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan yang baru. Kita akan banyak bertemu dengan orang-orang yang berbeda dan kita harus bisa beradaptasi dengan mereka tanpa memandang apapun itu. Nah, harus menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan seseorang yang sedang kita hadapi. Sikap yang harus kita miliki untuk beradaptasi yaitu harus bisa fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan lingkungan kita. Selanjutnya, kita harus memiliki kecerdasan emosional. Ini juga adalah hal yang gak kalah penting teman-teman. Setiap orang yang memiliki kecerdasan emosional, dia akan mampu untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Dengan ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan orang lain, dan kita juga bisa santai menghadapi situasi yang sulit. Kita bisa menggunakan empati untuk memahami perasaan orang lain, dan hal ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke, yang terakhir yaitu memiliki mindset yang baik atau positif. Nah, mindset yang baik ini adalah salah satu syarat penting dalam public speaking. Mindset yang baik dapat membantu seorang untuk merasa lebih percaya diri, menguasai kecemasan, dan meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengatasi hambatan dalam public speaking. Nah, yang pertama yaitu penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri ini kita harus bisa menyesuaikan fisik, mental, dan pikiran kita. Yang kedua itu pernapasan. Pernapasan ini untuk meningkatkan fokus kita dalam bicara di depan umum. Yang ketiga yaitu perubahan dan bahasa tubuh. Kita harus melakukan senyum dan kontak mata yang jelas. Yang selanjutnya itu pemanasan, latihan suara. Yang selanjutnya yaitu rekam diri kita sendiri. Jadi kita bisa melakukan latihan dengan merekam diri kita sendiri agar kita bisa melihat bagaimana kita berlatih. Yang selanjutnya itu jadilah percaya diri. Kita harus terlihat percaya diri dan kita pun harus memperhatikan body language kita.
Dan yang paling penting terakhir yaitu latihan terus-menerus. Jangan sampai kita merasa kita sudah bisa dan kita tidak melakukan latihan itu. Faktor pendorong public speaking yang harus kita ketahui agar menjadi seorang pembicara public speaking yang baik dan efektif, yaitu yang pertama, kita harus memiliki kejujuran. Kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan dengan audiens. Ketika kita berbicara dengan jujur, kita akan menunjukkan bahwa kita memiliki integritas dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu sikap yang benar. Sikap yang positif dan percaya diri dapat membantu kita untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Sikap yang benar juga dapat membantu kita mengatasi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu minat terhadap orang lain. Memiliki minat terhadap orang lain dapat membantu kita memahami kebutuhan dan kepentingan audiens. Dengan demikian, kita dapat menyampaikan pesan yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Kemudian yaitu ada keterbukaan terhadap diri sendiri. Keterbukaan terhadap diri sendiri ini dapat membantu kita untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pembicara. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dan mengatasi kelemahan diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu tips dan strategi public speaking yang efektif. Tips public speaking yang pertama adalah afirmasi diri. Afirmasi diri dapat membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa gugup. Dengan mengulang kalimat yang positif tentang diri sendiri, kita dapat membangun mental yang kuat dan percaya diri. Selanjutnya itu jangan stres. Stres dapat membuat kita merasa gugup dan tidak percaya diri. Cobalah untuk relax dan fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya yaitu berinteraksi dengan audiens. Berinteraksi dengan audiens dapat membantu kita untuk membangun koneksi dan meningkatkan kepercayaan diri. Cobalah untuk membuat kontak mata, mengajukan pertanyaan, dan merespon pertanyaan dari audiens. Selanjutnya ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat membantu kita untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Pastikan kita memiliki postur tubuh yang baik, kontak mata yang kuat, dan gerakan tubuh yang tepat. Sekarang kita masuk ke pembahasan strategi public speaking. Pertama, yaitu pengenalan audiens. Mengenali audiens dapat membantu kita memahami kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, kita dapat menyampaikan pesan yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Selanjutnya yaitu positive thinking. Berpikir positif dapat membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa gugup. Cobalah untuk fokus pada hal-hal positif dan mengabaikan hal-hal negatif. Selanjutnya yaitu rajin berlatih. Rajin berlatih dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita. Cobalah untuk berlatih di depan cermin, merekam diri sendiri, atau berlatih dengan teman. Nah, yang keempat, harus rajin membaca. Membaca dapat membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita. Dan demikian, kita dapat menyampaikan pesan yang lebih informatif dan menarik bagi audiens. Yang kelima, yaitu memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan kesempatan untuk berbicara di depan publik dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Cobalah untuk mencari kesempatan untuk berbicara di depan kelas, kantor, atau di komunitas. Nah, itulah pembahasan mengenai kunci sukses public speaking. Syarat penting, faktor pendukung, dan cara mengatasi hambatan. Cukup sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan video aku selanjutnya. Terima kasih, dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.